angkatnya Gibran sebagai wapres. Jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang itu besar. Orang ini keren, anak ini pintar. Dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Itu pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Dan Anda ngomong tentang hal yang itu apa poinnya itu? Buat kita yang berupaya untuk membaca politik itu di dalam dimensi universal tentang apa sebenarnya yang terjadi, human diversity, human dignity-nya, dan Anda masih membela sesuatu yang sangat teknis itu. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Seorang yang terlihat santun padahal sedang memanipulasi sejarah. Yang akan datang bukan. Sudah passé, sudah terjadi. Gibran anak kecil disuruh bermain di wilayah politik oleh bapaknya tuh. Yang kurang ajar Gibran atau bapaknya? Ya bapaknya Gibran. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Karena bahkan dia berpikir demi semua anak muda, maka mesti ada contoh, yaitu anaknya sendiri. Oke? Padahal dia masih anak-anak, sampai sekarang masih anak-anak. Artinya Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Saya nggak melihat satupun contoh atau indikasi yang bisa digunakan untuk mengatakan Gibran is nothing. Saya ingin men-challenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres. Kasih contoh bahwa dia itu nggak perform. Di mana contohnya? Dia goblok, dia tolol, dia ngaco segala macam. Mana? Nah, saya yakin nggak ada. Nih, lihat nih, wapres kita. Wow, gayanya. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub, Pak Bupati, ini saya senang sekali bisa mampir ke desa ini. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi untuk pemda-pemda di Jawa Tengah. Kalau saya lihat belimbing sayur di sini ingin terlihat pintar dan berwibawa seperti AHY, makanya dia pakai kacamata kungfu panda. Tapi aura pelongok-pelongoknya itu nggak bisa hilang. Ada Napoleon, Jetbirds, bawal macan ya Pak ya? Bawal macan. Inilah calon presiden 2029 yang dibangga-banggakan oleh Ternak Mulyono. Ditanya juga bagaimana cara menertibkan tambang ilegal, jawabannya malah cabut aja izin tambangnya. Itu ada 2.500 tambang ilegal. Dari pasangan Prabowo Gibran simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut. Emang tambang ilegal sejak kapan punya izin? Belum lagi soal asam sulfat. Ibu hamil kasih minum asam sulfat. Sekarang bawal macan cuy. Itu apanya trio macan? Yang mau komen sopan ya, sopan. Ini calon presiden 2029 nih, sopan. Bawal macan ya Pak ya? Napoleon, bawal macan, macan itu. Ya Allah ya Rabbi, entahlah, habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat
dalam sejarah kita nih. Bandingin sama siapa? Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya, ada Malik. SBY, wakil presidennya Yusuf Kala, mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Kita uji nanti apakah dalil saya bisa ditumbuhkan di dalam era hari-hari ini, ketika semua orang sibuk dengan skincare. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare, padahal dia nggak butuh skincare, yang dia butuh adalah brain care. Kekurangan otak, kekurangan akal, itu yang ada di kita tuh.